Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One, masih membahas mengenai Presiden ke-7 RI, yakni Joko Widodo yang melaporkan tudingan ijazah palsu langsung di Polda Metro Jaya, tepatnya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Dan tadi, pemirsa, reporter kami di Polda Metro Jaya, Margareta Novita dan juga Bayu Rustam ini sedang menantikan keterangan pers yang akan disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Jokowi yang informasinya akan memberikan keterangannya pasca pelaporan yang dibuat oleh Jokowi mengenai tudingan ijazah palsu tersebut, di mana keterangan pers itu rencananya akan digelar di depan gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Kita masih akan sama-sama menantikan keterangan tersebut mengenai siapa saja pastinya nama-nama yang sudah masuk di pelaporan Polda Metro Jaya yang dibuat oleh Jokowi. Kemudian bukti-bukti apa kemudian yang memperkuat laporan tersebut. Tadi Presiden ke-7 Joko Widodo itu datang di SPKT Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.45 dan keluar atau selesai membuat laporan pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Kita akan perbaharui informasi dari Polda Metro Jaya bersama dengan reporter Margareta Novita. Silakan Margaret. Ya, ini dan juga pemirsa, betul sekali saat ini kami masih menunggu Presiden ke-7 RI Joko Widodo keluar dari gedung Direskrimum. Ini tadi sempat melaporkan tuduhan ijazah palsu di gedung SPKT Polda Metro Jaya, namun saat ini Presiden Joko Widodo telah sampai di dalam gedung Direskrimum ini untuk bertemu dengan Dirkrimum mengenai pelaporan yang dilakukan hari ini. Dan memang sejak tadi kami menunggu keterangan resmi dari tim kuasa hukum dan juga Joko Widodo mengenai pelaporan hari ini, namun kami masih belum mendapatkan keterangan resmi karena tim kuasa hukum bersama Joko Widodo masih berada di dalam Direktorat Reserse Kriminal Umum ini sejak tadi sudah sekitar 20 hingga 30 menit kami menunggu di depan Direskrimum, namun memang Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum menunjukkan tanda-tanda untuk keluar dari Direskrimum. Begitu, Indi. Nanti aja, belum live lagi. Margaret, apa betul Presiden ke-7 Jokowi saat ini berada di dalam Direskrimum setelah tadi membuat laporan di SPKT? Gue bahas ada lu aja ya. Siapa sih ngomong? Ya, Indi, betul sekali. Memang Presiden Jokowi sejak tadi pagi melaporkan tuduhan ijazah palsu ke SPKT Polda Metro Jaya dan sudah keluar tadi dari gedung SPKT lalu menuju ke Direskrimum. Pun di dalam Direskrimum, tim kuasa hukum bersama Presiden ke-7 Joko Widodo masih berada di dalam. Kami masih menunggu konfirmasi dan juga keterangan resmi apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo di dalam Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum bersama tim kuasa hukumnya. Kemudian juga masih menunggu keterangan bagaimana tadi terkait pelaporan, dugaan ataupun tudingan ijazah palsu yang dilayangkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Begitu, Indi. Kalau begitu, menurut Anda ini apa yang sedang dilakukan oleh Jokowi di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini? Ya, ini untuk informasi apa kegiatan ataupun agenda yang dilakukan di dalam gedung Direskrimum ini kami masih menunggu informasi dan keterangan langsung dari Presiden Joko Widodo dan juga tim kuasa hukum, karena memang tadi Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 RI telah membuat laporan atas tudingan ijazah palsu di gedung SPKT Polda Metro Jaya. Namun setelah keluar dari SPKT dan telah menyelesaikan laporan juga menunjukkan barang bukti di gedung SPKT, tim kuasa hukum bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini kemudian beranjak ke gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Nah, di dalam tadi kami sudah menunggu sekitar 20 hingga 30 menit, namun belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo ini akan keluar dari gedung Direskrimum, dan kami juga masih menunggu ini apa saja hal yang dilakukan di dalam gedung Direskrimum. Sejak tadi kami juga menunggu
keluarnya Presiden Joko Widodo dan juga bertanya-tanya ini apa yang sedang dilakukan oleh tim kuasa hukum bersama Joko Widodo di dalam gedung di Reskrimum, begitu Indi. Margaret, dari gambar yang ditangkap oleh kamera campers Anda, Bayu Rustam, kami melihat tadi pada saat keluar dari gedung SPKT, Jokowi ini sempat menyampaikan kata-kata kepada awak media. Apa saja yang tadi sempat disampaikan oleh Jokowi kepada Anda semua di sana? Jam 8. Baik, untuk keluarnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari gedung SPKT Polda Metro Jaya tadi memang kami sempat meminta untuk Pak Jokowi untuk doorstop ataupun wawancara, namun memang ditolak dan diarahkan untuk menuju ke gedung di Reskrimum, di mana di tempat saya saat ini mengabarkan. Dan memang untuk kata-kata yang diucapkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo tadi memang hanya seperti nanti-nanti begitu pemirsa, dan juga diminta untuk menunggu awak media untuk menunggu keterangan resmi karena setelah dari gedung SPKT masih beranjak ke gedung di Reskrimum yang ada di Polda Metro Jaya, begitu Indi. Bagaimana respon dari pihak kepolisian terkait dengan laporan yang dibuat oleh Jokowi? Apakah sudah ada pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya memberikan keterangannya? Ya Indi, untuk keterangan resmi dari pihak kepolisian baik dari Polda Metro Jaya ini kami masih menunggu juga karena memang sejak tadi belum ada keterangan resmi baik dari pihak Jokowi maupun dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Hingga saat ini kami masih menunggu di depan gedung di Reskrimum ini, menunggu apakah nanti akan dijelaskan ataupun diberi keterangan kepada publik apa saja yang dilakukan hari ini dan mengenai pelaporan yang dilakukan hari ini langsung oleh Presiden Jokowi beserta tim kuasa hukumnya. Seperti itu Indi. Baik, kita masih menunggu terus ya Margaret perkembangan kondisi di gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya di sana. Namun kita akan beralih terlebih dahulu pemirsa, yakni masih bersama dengan kami di sini ada Bapak Freddy Alex Damanik selaku Waketum dari Pro Jokowi. Pak Freddy, masih bersama kami Pak Freddy? Ya, Mbak. Pak Freddy, bagaimana ini? Apa Bapak sudah mengingat? Tadi saya tanyakan adalah mengenai satu nama lain nih yang kemungkinan layak atau menjadi target pelaporan dari Jokowi bersama dengan tim kuasa hukumnya terkait dengan tudingan ijazah palsu. Siapa tadi? Menurut saya sih yang paling pantas sih yang 3 tadi. Ya. Tetapi satu orang lagi menurut saya sih itu juga yang saya bilang tadi, tim pembela ulama aktivis itu si pantas juga menurut saya, Rizal Fadila ya. Oke, kenapa Bapak menilai sosok tersebut nih pantas untuk dilaporkan terkait dengan tudingan ijazah palsu? Dan sebenarnya berapa tokoh sih Pak yang layak, jadi 3 atau 4 orang ini yang layak dilaporkan? Kalau saya pribadi yang saya katakan tadi, yang paling pantas yang 3 itu, karena mereka yang paling aktif, paling berkorkoar sejak awal ya di media, di televisi, di publik untuk menyerang kehormatan, menyatakan ijazah Pak Jokowi ini palsu. Tetapi si Rizal tadi ini juga ya belakangan ikutan menduplikasi ini, melakukan hal-hal yang sama di publik juga, di media-media. Jadi menurut saya juga memenuhi unsur juga beliau itu dilaporkan. Ya, Pak Freddy, ini sebagai Wakil Ketua Umum Projo atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung Presiden ke-7 Joko Widodo, apakah Bapak ini bersama dengan Projo sebelumnya juga sudah melakukan aksi-aksi untuk merespons tudingan ijazah palsu ini Pak, sebelum tentunya Jokowi langsung ini yang membuat laporan hari ini di Polda Metro Jaya? Melakukan aksi maksudnya bagaimana Mbak? Iya, mungkin apa yang sudah dari tim Projo sendiri ini lakukan tentunya untuk menampis begitu ya tudingan ijazah palsu yang ditudingkan langsung kepada Joko Widodo? Ya, kami sebagai pendukung beliau ya, pertama memang mendorong ya
berusaha mengkomunikasikan, mendorong Pak Jokowi agar melaporkan ini. Itu yang pertama. Apa yang kami lakukan untuk menangkal isu-isu ini? Ya, terus terang kami di publik seperti saya ini kan berulang-ulang di mana tampil di media sampai tadi malam saya juga berdebat tentang ijazah ini, berusaha menangkal ataupun menjawab, mengklarifikasi tentang tudingan-tudingan yang disampaikan oleh Rosuryo dan kawan-kawan ini. Hanya itu yang bisa kami lakukan, ya, baik secara langsung maupun di publik, person to person, kepada masyarakat. Jadi kita berusaha meyakinkan karena memang fakta-fakta yang ada memang sangat kuat, ya. Tidak ada yang mengindikasikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Misalnya ada 4 fakta ya saya sampaikan ya kepada masyarakat ini. Pertama, Pak Jokowi itu memang alumni UGM, ya. Ya, Pak Beliau Freddy. itu alumni UGM, itu sangat jelas, ya. Kemudian ini selain dari statement dari UGM-nya sendiri, UGM yang kedua, UGM juga statement menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, memang benar. Gitu loh, karena dia alumni tentu ijazahnya asli. Itu yang kedua. Yang ketiga, ijazah Pak Jokowi ini sudah berulang-ulang diverifikasi oleh lembaga yang berwenang dalam konteks pemilu. Ya, pilkada di Solo, di DKI, dan terakhir Pilpres. Ya, kemudian juga sudah ada sebetulnya, tapi saya tidak tahu persis, belum ada putusan hukum, ya, yang menyatakan tentang ijazah Pak Jokowi ini. Jadi bagaimana mungkin kita nafikan 4 fakta tersebut atau tidaknya 3 fakta tadi tersebut, kemudian dengan dalih yang saya katakan tadi, dengan dalih menggunakan dokumen yang tidak tahu asal usulnya dari mana, kebenarannya bagaimana, kemudian dengan menggunakan AI digital forensik, kemudian mereka menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu kan udah ngawur. Orang-orang itu katakanlah mempunyai keahlian di bidang digital forensik, tetapi kewenangan untuk menyatakan ijazah itu palsu atau tidak, seperti saya katakan tadi, bukan kewenangan orang-orang itu. Yang menyatakan itu ya jelas harus lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut atau perguruan tingginya, dalam hal ini UGM. Sedangkan kalau itu masuk ke proses hukum saja, ke proses hukum, penyidik akan memanggil pihak universitas, ya. Ijazah Pak Jokowi yang asli itu akan ditanyakan kepada UGM. Pak Freddy, benar nggak ini kalian yang keluarkan? Benar nggak ijazah ini asli kalian yang keluarkan? Benar nggak ini berdasarkan dokumen-dokumen yang mereka miliki, data-data yang mereka miliki tentang Pak Jokowi? Barulah kampus tersebut, perguruan tinggi tersebut menyatakan ijazah tersebut asli ataupun tidak. Tapi dalam konteks Pak Jokowi kan mereka sudah menyatakan di depan publik bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, sehingga tidak ada lagi alasan bagi siapapun, terlebih bagi orang-orang ini, mengatakan atau membangun narasi yang terus-menerus bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Demikian, Pak. Kami menangkap apa yang tadi Bapak sampaikan ya, tapi menurut Pak Freddy nih, karena kita tahu Pak Freddy kan bersama dengan Projo bukan kemarin sore ya Pak, apa yang kemudian membuat isu ijazah palsu dari Pak Jokowi ini terus-menerus bergulir sampai hari ini nih Pak? Ya, kalau menurut saya ya, ini kan track record orang-orang yang saya bilang tadi ini kan bisa dilihat dalam konteks terhadap Pak Jokowi ini bagaimana. Mereka ini kan orang-orang yang dari dulu, ya, setidak-tidaknya 5 tahun belakangan ini tidak suka kepada Pak Jokowi. Bahkan menurut saya memiliki kebencian kepada Pak Jokowi, ya, sehingga akan terus menggunakan isu apapun, ya, isu apapun untuk menyerang Pak Jokowi, untuk mendelegitimasi, untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Yang mudah-mudahan dengan kasus ini mereka itu jerah,
ya nanti berproses hukum, dan saya yakin, aku yakin bahwa mereka ini akan, bukan karena saya misalnya, jangan nanti mereka ini memakai argumen kriminalisasi, ya mereka akan menggunakan argumen intervensi penguasa, bukan, tetapi kita harus melihat kasusnya ini terang benderang. Ya, ada kasusnya terang benderang yang saya katakan tadi, fakta-faktanya jelas, kemudian mereka ini memfitnah di publik, sehingga ya apapun upaya mereka nanti untuk membangun narasi kriminalisasi, saya rasa itu hanya dalih-dalih yang dipakai lagi. Jadi motifnya yang saya katakan tadi, memang mereka ini tidak suka sama Pak Jokowi, demikian Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Freddy Alex Damanik selaku Waketum Projo sudah bergabung bersama dengan Breaking News TV One. Terima kasih atas informasinya Pak Freddy. Baik, terima kasih. Baiklah pemirsa, kita akan sama-sama nantikan bagaimana keterangan pers yang akan disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kita langsung akan cari tahu informasi terkini dari Mapolda Metro Jaya dengan rekan kami, ada Margareta Novita. Margareta, apakah sudah ada keterangan dari tim kuasa hukum atau langsung mungkin dari Presiden ke-7 Joko Widodo di Polda Metro Jaya? Ya, ini untuk pantauan langsung dari Direskrimum Polda, kami masih keluarnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama tim kuasa hukum, dan informasi terbaru yang bisa kami sampaikan dari sini ini tadi memang setelah melakukan ataupun membuat laporan di gedung SPKT Polda Metro Jaya, Presiden 7 RI Joko Widodo ini kemudian beranjak ke gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Nah, di sini pemirsa bisa kami sampaikan bahwa kegiatan yang ada di dalam saat ini yang berlangsung, Presiden Joko Widodo bersama tim kuasa hukumnya ini tengah menemui penyidik untuk melihat langsung bukti-bukti yang dibawa ini yang berupa ijazah asli dan kemudian juga ada dokumen laporan dan dokumen pendukung lainnya yang saat ini tengah diperiksa kembali ataupun ditinjau kembali ini seperti apa keterangan yang akan disampaikan oleh tim kuasa hukum dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nanti kami masih menunggu, dan tadi kami mendapatkan informasi sekitar 30 menit lagi nih pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan keluar dari gedung Direskrimum. Namun kami pun saat ini masih menunggu, awak media yang berkumpul di sini masih menunggu bagaimana nanti hasil dari pemeriksaan laporan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan ini kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan memang saat ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama tim kuasa hukum masih berada di dalam gedung Direskrimum untuk memeriksa kembali bersama penyidik ini, melihat kembali berkas-berkas yang dibawa. Adapun berkas yang dibawa ini merupakan ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti surat pelaporan yang tadi pagi telah dibuat di gedung SPKT Polda Metro Jaya. Demikian, Indi. Laporannya Margareta Novita, jadi saat ini sedang dilakukan peninjauan bukti-bukti yang dibawa oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, yang mana peninjauan atau pemeriksaan bukti-bukti yang dibawa itu dilakukan di Direskrimum Polda Metro Jaya. Informasi dari Margareta Novita tadi pemirsa mengakhiri Breaking News TV One kali ini. Saya Fahada Indi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sesaat lagi ada program Kabar Siang bersama dengan Fatimah Albar dan juga Rendra Kusuma. Selamat siang dan sampai jumpa.